Sekarang gue lagi duduk di kursi kerja 2 jutaan yang punya lumbar support paling bagus yang pernah gue coba. Tapi sayang ada satu hal yang bikin kursi ini tuh gagal masuk tier S. So, cocoknya ini masuk ke tier apa ya? Kita akan bahas. Ini kursi barunya Oxihome namanya Y4. Ada 3 model di sini. Paling murahnya Y4 Foam yang gue dudukin sekarang harganya di 2,2 jutaan. Yang tengah itu ada Y4 Mesh harganya di 2,9 jutaan. Dan yang paling tinggi itu Y4 5D Mesh harganya di 3,3 jutaan. Tiga kursi Y4 ini punya struktur dan fitur sama persis di bagian backrestnya. Mulai dari headrest dia punya mekanisme yang sama ya. Atur atas bawah, 2 posisi tilting point juga ada di sini. Dan atur kedalaman maju mundur juga bisa. Secara posisi headrest di sini gue nggak ada komplain sama sekali. Mau gue duduk tegak atau rebahan pun ini oke. Nggak kependekan dan nggak ketinggian juga buat gue yang tingginya di 172 cm. Untuk backrest ini bisa dilihat strukturnya sama persis. Dan untuk lumbarnya jujur gue ini impress banget. Senyaman itu. Di seri Y4 ini tuh kita dapetin lumbar support yang bisa naik turun depan belakang. Plus ada sistem pegas juga yang rasanya jadi bisa meluk kita punya badan gitu. Dan jujur aja kalau bandingin sama si Hu S100 yang pernah gue bahas, lumbar Oxihome ini lebih enak. Karena di sini tuh lebih kerasa resistance-nya dan bisa diatur juga depan belakangnya. Beda dengan si S100 yang cuma bisa nyesuaiin sama lekukan kita punya punggung aja. Dan pegas atau springnya itu menurut gue terlalu loose aja sih ya. Untuk contact point-nya juga ini nyaman. Kalau kita adjust di posisi lumbar paling depan pun punggung kita tetap bisa sandaran ya. Punggung bagian atas jadi nggak terlalu condong gitu badannya. Pinggangnya akan tetap relax saja ketika duduk tegak. So dengan fitur backrest dan lumbar support kayak gini yang udah kita bisa dapetin di harga 2,2 juta doang di Y4 Foam, menurut gue ini worth it banget karena selisih harganya kan cukup jauh ya. Y4 Foam dengan Y4 5D Mesh, tapi dapetin fitur yang sama aja gitu di bagian backrestnya. Jadi kerasa banget worth it-nya kalau kalian emang cari kursi yang paling enak lumbar supportnya di harga 2,2 juta. Tapi ada satu hal yang harus diperhatiin nih. Kursi ini untuk gue pribadi kurang nyaman di bagian armrestnya. Jadi memang armrest itu jadi salah satu hal pembeda di antara 3 varian Y4 ini. Armrest di Y4 Foam ini yang paling basic. Modelnya itu yang nempel ke rangka sandarannya. Jadi adjustmentnya ini cuma bisa tilt dan pivot doang. Dari dulu gue paling sebel sama pengaturan armrest model kayak gini yang diatasin. Kayak jujur aja buat gue sih ini useless ya. Kayak buat apa gitu armrest tuh dilipat ke atas. Kalau misalnya emang tujuannya supaya nggak nabrak meja ya kan bisa dibikin posisinya jadi di bawah meja kan bisa ya. Dan menurut gue pribadi memang armrest itu idealnya harus sejajar sama daun mejanya. Nah kendalanya di model armrest yang kayak gini itu susah untuk adjust supaya dia tuh bisa sejajar sama daun meja. Biasanya tuh jadi agak di bawah, atau kalau misalnya kita mau sejajarin sama daun meja ya otomatis kita harus adjust si gas liftnya supaya tinggi, yang otomatis bikin kaki kita gantung dan pandangan ke monitor juga jadi ketinggian gitu. Ada yang bilang kalau model armrest kayak gitu tuh cocok untuk main gitar supaya nggak keganggu pas main gitar. Kalau armrestnya ada di kanan kiri, gitarnya jadi nggak bisa masuk. Ya, tapi esensi kursi kerja menurut gue kan bukan untuk main gitar ya, untuk kerja ya, kecuali kalau kerjaannya emang main gitar sih, tapi kayak bukan itu poin utamanya ada armrest kan. Nah di Y4 yang foam ini to be honest memang nggak seburuk itu juga sih ya, walaupun dia tuh dibikinnya dilipat ke atas kayak gini, tapi ada fungsi untuk atur ketinggiannya lewat levelingnya ini loh. Jadi kalau kita emang mau bikin armrestnya sejajar sama meja ya kita bisa adjust aja sampai benar-benar dia sejajar sama meja. Dan sengaja juga makanya dibikin dia tuh curve ke bawah kayak gini supaya kalau kita adjust tingginya ya kita bisa pakai di bagian agak depan atau pengen di tengah. Cuma tetap aja menurut gue pribadi jauh lebih nyaman armrest yang di adjustnya tuh naik turun pakai model yang batang gitu, dan bentuk armpitnya juga nggak yang terlalu curve kayak gini ya. Curve-nya ya normal-normal aja lah. Bahkan lebih nyaman flat dibanding model curve-nya tuh lebay kayak gini. Cuma gue perlu appreciate dia punya pivot ini jujur sih kepake banget dan enak ya. Jadi dengan kombinasi adjustment untuk naik turun ini dibikin tilt kayak gini terus ada leveling, ya menurut gue ini jadi nggak buruk-buruk amat lah untuk impresi gue terhadap model armrest yang kelipat ke atas kayak gini. Nah sebetulnya untuk yang Y4 Mesh itu dia punya mekanisme armrest lebih bener dibanding yang Y4 Foam. Karena pengaturan naik turunnya itu dia di samping dan adjustnya itu secara vertikal. Jadi kalau misalnya kita mau naik turunin supaya bisa di adjust sejajar sama meja, ya vertikal itu akan lebih enak dibanding yang tilt kayak si Y4 Foam.
Di Y4 Mesh juga tetap ada fitur tiltnya untuk armrestnya, tapi nggak ada levelingnya. Jadi fungsinya di tilt itu supaya emang kita nggak usah pakai armrestnya aja sih ya. Nah, kalau diperhatiin sebenarnya mekanisme pengaturan naik turun armrestnya Y4 Mesh itu mirip kayak Herman Miller Iron ya. Struktur armrestnya kan nempel ya sama backrestnya dia, sama rangka backrest di bagian kanan kiri. Nah, cuma bedanya adjustment level naik turunnya itu lebih banyak ya kalau di Iron, sementara kalau di Y4 Mesh itu terbatas banget jaraknya antara posisi itu jauh-jauh. Tapi ya gue perlu appreciate mekanisme Y4 Mesh itu supaya armrestnya lebih gampang lah disejajarin sama daun meja. Di Y4 Mesh ini juga armpitnya bisa kita bikin pivot ya, cuma dia tuh ada lock mekanismenya, harus dipencet dulu di bawah baru kita bisa belok kanan kiri, dan cuma ada 3 posisi doang untuk pivotnya deh, dan kayak kurang berguna sih sejujurnya. Lebih berguna pivotnya Y4 Foam. Nah, untuk model armrest terakhir Y4 5D Mesh itu ya beda dari kedua sebelumnya. Secara fungsi jujur gue lebih suka pengaturan armrestnya Y4 5D Mesh ini. Dia model yang mounting ke joknya, bukan ke backrest, dan gampang aja untuk naik turuninnya, mau adjust kanan kiri juga oke. Cuma menurut gue ini akan perfect aja kalau misalnya mounting itu nggak terlalu ke tengah, bisa diposisiin ke belakang lagi supaya lebih dekat sama badan, dan kalau misalnya kita mau rebahan pun tangan kita tetap bisa resting. Pengaturannya 5D ini emang banyak banget, kita mau deketin ke badan pun aman aja, mau dilebarin pun bisa, maju mundur pun gampang. Jadi menurut gue ini paling aman, dan dia punya tinggi juga itu tinggi banget. Jarak antara permukaan armpit ke permukaan mesh untuk dudukan itu sekitar 27 cm. Jadi untuk menopang tangan kita supaya bisa sejajar meja itu bisa banget. Tapi tetap aja ini bukan armrest yang menurut gue paling sempurna gitu. Jadi dari 3 kursi ini sebenarnya masalah utama itu ada di bagian armrestnya. Gue nggak serak sama ketiga model si armrest ini, walaupun memang ada plus minusnya, tapi ya nggak saling melengkapi gitu loh. Gue bayangin kalau misalnya Y4 Foam itu dipakein punyanya FM7217 untuk armrestnya, gue jamin banget gue bisa kasih tier itu di minimal banget A+. Karena sebetulnya fitur lainnya pun udah oke banget di Y4 ini. Kayak tensionnya dia ini udah weight sensitive, jadi nggak ada tension adjuster manual puter-puter. Ukuran joknya juga gue nggak ada masalah. Empuknya juga nyaman, nggak kempes. Walaupun memang nggak ada sliding seat untuk di Y4 Foam, tapi menurut gue ini nggak terlalu masalah karena ukuran udah pas sama badan gue. Mekaniknya ini pakai Synchronus, ada 4 posisi lock recliningnya, gas liftnya udah kelas 4, wheelbase-nya udah lebar, dan caster wheel-nya juga ini udah silent. Di Y4 Mesh sama di Y4 5D Mesh memang ini lebih advance untuk mekaniknya. Pengaturannya udah pakai wire, ada sliding seat, dan bentuk joknya juga udah beda ya. Sayangnya di Mesh ini belum dapat bantalan depan, katanya Oxiom akan ada untuk di batch selanjutnya. Tapi untuk material mesh, gue sih jauh lebih suka yang Y4 5D Mesh-nya. Super bagus ya, gue ngerasanya jauh banget dibandingin feel-nya Y4 Mesh. Karena Y4 Mesh itu terlalu kenceng gue ngerasanya, dan terlalu agak bertekstur aja sih ya. So dari 3 kursi Y4 ini, kalau gue boleh urutin, sebenarnya yang paling worth it itu adalah Y4 yang foam, yang kedua itu Y4 5D Mesh, yang terakhir tuh yang Y4 Mesh biasa. Ya gue sih perlu appreciate langkahnya si Oxihome. Akhirnya mereka punya kursi yang lumbar support itu benar-benar jadi fitur utamanya, tapi harapannya nggak cuma di backrestnya aja nih yang dijadiin fitur utama, semua itu harus diperhatiin juga sih ya. Kayak sayang aja FM7217 menurut gue minusnya ada di bagian lumbar supportnya, kayak terlalu biasa aja gitu. Walaupun sisanya FM7217 tuh enak banget. Tapi balik lagi, fitur backrest Y4 dan lumbar supportnya terutama ini sih gue suka banget ya, jujur. Jadi kalau kalian emang anaknya concern banget sama punggung, concern banget sama lumbar, bisa pertimbangin si Y4 ini. Dan bahkan mereka punya varian satu lagi yang Z4 series itu lebih advance lagi, tapi ya harganya lebih mahal. Ya mungkin nanti akan gue bahas juga ya sekalian. Gue udah taruh linknya Y4 series ini di bawah kalau kalian mau beli, dan cek-cek juga takut ada promo atau apa di setiap e-commerce. Dan kalau misalnya kalian mau dapetin diskon yang udah pasti 10% itu lewat websitenya Abdi Tama ya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa hype.